Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang beranggapan bahwa produktif itu berarti bekerja lebih banyak, bahkan mengorbankan istirahat, ibadah, bahkan keluarga. Makin sibuk, biasanya akan dianggap makin keren. Walaupun sibuknya itu ternyata tidak membawanya kemana-mana. Hasilnya apa? Mereka akan kelelahan, lelah fisik, dan lelah mental. Saat ini, isu produktivitas sedang tren di banyak negara. Tapi, tidak seperti kebanyakan definisi yang keliru, produktivitas yang dibahas justru sama sekali tidaklah sama dengan jam kerja yang panjang. Saya ulangi ya, produktivitas tidak sama dengan jam kerja yang panjang. Justru, kalau Anda bisa menyelesaikan pekerjaan di jam yang pendek, itu baru produktif. Makin Anda lembur, makin Anda tidak produktif. Produktif adalah tidak bekerja lembur. Karena sejatinya produktif adalah menyelesaikan pekerjaan apapun sesuai dengan porsi waktunya masing-masing. Waktunya kerja ya kerja, waktunya keluarga ya keluarga, waktunya ibadah ya ibadah. Itu baru produktif. Masalahnya di era modern ini, manusianya makin kesini makin terlatih untuk multitasking. Multitasking ini yang membuat Anda semakin jauh dari produktif karena Anda tidak benar-benar fokus menikmati hidup Anda. Saat bersama keluarga, biasanya orang malah nyambi urus pekerjaan kantor lewat laptop. Saat ibadah, ada orang yang malah asik pegang HP untuk ngurusin jualan online-nya. Ada juga orang yang saat kerja malah asik buka website maskapai buat ngecek tiket murah untuk liburan. Saat main sama anak, ada juga orang yang pikirannya malah melayang ke pekerjaan kantor. Mungkin kita harus belajar dari Jerman. Negara itu sudah menerapkan yang namanya work-life balance. Berdasarkan data Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, Jerman menjadi salah satu negara dengan jam kerja paling rendah di dunia, yaitu kurang lebih ada sekitar 1.363 jam per tahun. Ini berarti rata-rata jam kerja karyawan di Jerman tak lebih dari 40 jam per minggu atau 7 jam per hari. Mereka sangat menghargai batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Bahkan saya pernah dengar pemerintah Jerman melarang mengirim email pekerjaan kalau sudah lewat dari jam 6 sore. Meski begitu, rendahnya jam kerja tidak berarti produktivitas pekerja di Jerman ikut menurun. Dilansir dari laporan majalah Time, Jerman justru masuk ke dalam 10 negara besar dengan produktivitas tertinggi di dunia. Pertanyaannya adalah, kenapa jam kerja yang rendah, tambahan libur setahun rata-rata 30 hari, tapi produktivitas mereka tetap tinggi? Penelitian dari Business Roundtable menyebutkan bahwa pekerja tidak akan bisa produktif setelah bekerja lebih dari 6 jam. Dan dalam waktu yang sama akan memicu stres dan masalah kesehatan lainnya. So, tidak mengherankan apabila banyak negara maju yang akhirnya memangkas jam kerja mereka justru untuk menambah produktivitas. Jack Ma sendiri pernah ngomong di acara World Artificial Intelligence Conference Shanghai, kata doi, dengan kemajuan teknologi sekarang, di masa depan, manusia seharusnya hanya butuh 3 hari seminggu, 4 jam sehari untuk bekerja. Jadi bayangin, dalam seminggu mungkin nanti kita hanya harus bekerja 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Sisanya nggak perlu bekerja. Microsoft misalnya, baru-baru ini menemukan bahwa bekerja 4 hari seminggu meningkatkan produktivitas sebesar 40%. Dalam kasus ini, Microsoft juga memahami bahwa memangkas waktu meeting 30 menit ternyata tidak menghalangi capaian mereka sebelumnya. Jadi, untuk apa rapat 30 menit lebih lama jika bisa selesai dan tetap produktif lebih cepat? Pembahasan work-life balance tidak berhenti di sini saja. Kita masih harus membahas bagaimana caranya bekerja lebih sedikit tapi tetap menghasilkan lebih banyak. Bagaimana kita benar-benar menguasai diri agar tidak menunda. Bagaimana kita bisa tetap produktif tanpa kelelahan, dan masih banyak lagi yang harus kita bahas. Di komunitas Thinkpreneur, kami benar-benar menikmati yang namanya hidup balance, hidup produktif. Dalam setahun, kami bisa 4 kali tutup buku dengan perasaan puas. Tidak hanya cukup punya planner yang bagus, Anda butuh mindset yang benar, komunitas yang tepat, dan tentu saja pendampingan seminggu sekali untuk menjaga Anda tetap pada rel menuju goal-goal Anda. Batch selanjutnya akan ada di bulan Maret. Pastikan Anda mendaftar dari sekarang karena dalam setahun kami hanya membuka pendaftaran 3 kali. Saya Muhammad Bodin Amin, pelatih produktivitas dan co-trainer dari Thinkpreneur. Sampai jumpa di komunitas. Assalamualaikum.